Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Haji yang baru yang menjadi tonggak sejarah dengan melahirkan Kementerian Haji dan Umroh. Perubahan ini juga membawa peran baru bagi Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai kasir. Dengan undang-undang ini, BPKH kini dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan mengenai biaya haji, memastikan pengelolaan dana umat yang mencapai triliunan rupiah semakin transparan dan akuntabel. Dengan adanya Kementerian Haji, BPKH akan berkolaborasi erat. Meskipun terpisah secara institusi, BPKH akan tetap berada di luar kementerian untuk menjaga independensi. Namun, fungsi BPKH diperkuat dengan terlibat langsung dalam pembahasan biaya haji di DPR. Hal ini berbeda dengan peran BPKH sebelumnya yang hanya bersifat pasif dan menunggu keputusan. Waktu revisi Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang haji ini memang saya mendengar ada pikiran-pikiran yang ingin menyatukan kembali antara Kementerian Haji dengan BPKH gitu. Tapi kalau itu dilakukan itu justru mengulang seperti Kementerian Agama sebelumnya, sebelum tahun 2014 gitu. Makanya yang saya lihat kan akhirnya Kementerian Haji dan BPKH tetap dipisah. Cuman BPKH diberikan tambahan fungsi. Kalau selama ini itu BPKH itu fungsinya hanya seperti kasir gitu. Kementerian Agama butuh berapa, kemudian dibayar. Dia tidak terlibat di dalam proses pengambilan keputusan berapa ongkos naik haji gitu. Nah sekarang ini melalui undang-undang yang baru, Badan Pengelola Keuangan Haji itu dilibatkan di dalam proses-proses itu di DPR. Itu yang salah satu penguatan di dalam undang-undang yang baru ini gitu. Sejak didirikan, BPKH telah mengelola dana umat yang sangat besar mencapai angka 172 triliun rupiah. Dana ini tidak hanya dijaga, tapi juga dikembangkan melalui investasi yang berhati-hati, terutama dalam bentuk surat berharga syariah atau sukuk. Investasi ini menghasilkan nilai manfaat yang signifikan. Misalnya 11,6 triliun pada tahun 2024, nilai manfaat inilah yang digunakan untuk mensubsidi jemaah, sehingga biaya haji yang dibayarkan oleh masyarakat hanya sekitar 60% dari total yang seharusnya. Dengan peran barunya, diharapkan BPKH dapat terus meningkatkan pelayanan dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh calon jemaah haji. TVNU melaporkan.